Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jadwal penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2021-2022 di Provinsi Jawa Barat untuk pendaftaran ke SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri di Jawa Barat ya. Oke, kita bisa mulai videonya. Nah, PPDB penerimaan peserta didik baru tahun 2021 Provinsi Jawa Barat mengusung tema sekolah di mana saja sama, semua sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik. Landasan hukum yang digunakan oleh untuk PPDB tahun ini adalah seperti ini ya. Jadi bisa dibaca oleh adik-adik dan semuanya. Yang pertama tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua surat edaran Mendikbud, yang ketiga surat edaran Kemendikbud lagi, yang empat surat edaran Pendikbud, yang lima juga surat edaran Mendikbud tentang pelaksanaan PPDB. Bisa dibaca ya, kita bisa persingkat langsung ke bagian intinya untuk mengenai pendaftaran PPDB. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan transparan. PPDB diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah bersama Dewan Guru yang dikoordinasikan kepada cabang Dinas Pendidikan Wilayah untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya, apa sih persyaratan yang harus disiapkan oleh calon pendaftar untuk PPDB tahun ini? Ada dua ya, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Yang pertama adalah persyaratan umumnya. Tentu saja ada ijazah atau surat keterangan kelulusan. Ya, jadi untuk tingkat SMP harus disiapkan nih, SMP atau MTS disiapkan surat keterangan lulus, akta kelahiran bagi pendaftar, kartu keluarga minimal 1 tahun, dan KTP ya, KTP-nya orang tua, ibu dan bapak. Yang selanjutnya buku raport. Nah, semester 1 sampai semester 5 dan keterangan ranking ya. Buku raport semester 1 sampai semester 5. Yang terakhir adalah untuk persyaratan umumnya surat tanggung jawab mutlak orang tua atau STJM ya. Yang selanjutnya ada persyaratan khusus. Yang pertama, kartu program penanganan kemiskinan atau terdaftar pada DTKS Dinsos sebagai jalur afirmasi atau KETM, keterangan tidak mampu. Yang selanjutnya, surat keterangan domisili dari RT RW bagi korban bencana alam atau sosial. Ya, yang selanjutnya ada surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun atau anak guru. Dan bagi afirmasi kondisi tertentu penanganan COVID-19. Yang terakhir adalah piagam dan dokumentasi prestasi untuk digunakan pada jalur prestasi kejuaraan. Maksimal 3 tahun, minimal 6 bulan. Ya. Jadi untuk prestasinya maksimal 3 tahun terakhir selama adik-adik sekolah di SMP atau MTS tersebut ya. Nah, ini adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus. Selanjutnya ada identitas kependudukan. Nah, ini yang tadi dimaksud ya, surat dari Kemendagri, Dirjen Disdukcapil nomor sekian, kartu keluarga yang belum 1 tahun atau penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga atau meninggal dunia, kelahiran, perpindahan anggota keluarga. Dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW atau kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Jadi kalau misalnya kartu keluarganya baru dicetak belum 1 tahun ini, jadi para bapak ibu orang tua atau wali siswa harus menyiapkan surat keterangan dari RT RW atau kelurahan untuk menerangkan namanya domisili atau membuat surat domisili ya, tentang lamanya bapak ibu tinggal di wilayah ibu tinggal sekarang ya. Selanjutnya, kakak yang memiliki barcode tidak perlu dilegalisir. Jadi untuk kartu keluarga model yang baru sekarang sudah memiliki barcode. Untuk yang model lama yang belum diperbaharui jadi harus dilegalisir.
Selanjutnya ada KTP elektronik, tidak perlu dilegalisir ya. Jadi KTP elektronik tidak perlu dilegalisir, langsung saja difotokopi. Selanjutnya, nah ini adalah jalur PPDB SMA dan kuotanya. Ya, yang pertama adalah SMA ya, nanti ada SMK dan SLB. Untuk jalur SMA ini terbagi menjadi 4 jalur. Yang pertama adalah zonasi sebanyak 50% kuotanya, afirmasi 20%, perpindahan orang tua atau wali dan anak guru sebanyak 5%, dan prestasi untuk jalur prestasi 25% atau sisa kuota dari jalur sebelumnya ya, zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Nah, untuk zonasi 50% ya dari total kuota di setiap sekolahnya. Untuk afirmasi, nah afirmasi itu terbagi menjadi 2. Afirmasi keterangan tidak mampu dan disabilitas sebanyak 15% dan kondisi tertentu 5%. Kondisi tertentunya yang tadi sudah dijelaskan ya, seperti tentang COVID-19 ya. Yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua atau wali anak guru sebanyak 5%. Yang terakhir adalah mengenai jalur prestasi sebanyak 25% atau sisa kuota dari kuota yang tersedia di setiap satuan pendidikan SMA yang dituju ya. Untuk prestasi bisa menggunakan nilai rapot. Jadi nilai rapotnya nanti dilampirkan dari semester 1 sampai semester 5 atau kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 atau kelas 9 semester 1. Terus juga bisa menggunakan kejuaraan akademik atau non akademik, bisa dilampirkan dengan bukti prestasi, yaitu biasanya piagam ya atau sertifikat dan piala ya. Itu bentuknya bentuk asli ya, bukan fotokopian gitu. Jadi yang dilampirkan aslinya. Nah, ini ada keterangannya satuan pendidikan. Yang pertama menetapkan kuota, yang kedua menyusun pos PPDB sesuai kondisi satuan pendidikan, yang ketiga melaporkan kuota per jalur kepada cabang dinas pendidikan wilayah, yang keempat mengupload pos pada website PPDB. Ini untuk satuan pendidikan tingkat SMA-nya ya, menyiapkan ini. Nah, ini untuk pendaftar ke SMA negeri ya. Nah, ini yang pertama, yang selanjutnya ada afirmasi PPDB tahun 2021. Dibagi menjadi 3, yaitu KETM, disabilitas yang diberi kuota sebanyak 15%, tidak ada hambatan intelektual. Ya, disabilitasnya keterangannya tidak ada hambatan intelektual. Untuk kondisi tertentunya 5%. Bagaimana kondisi tertentunya? Nah, ini layanan PPDB yang ditujukan bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu, yaitu petugas penanganan COVID-19, korban bencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra-putrinya. Ya, bisa dilampirkan nanti melalui menggunakan surat keterangan yang diberikan oleh petugasnya ya. Selanjutnya, nah ini adalah jalur ke SMK negeri, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan yang negeri ya. Jalur PPDB untuk jalurnya masih sama, yaitu 4 ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada afirmasi 20%, prioritas terdekat 10%, berarti zonasi ya. Perpindahan tugas orang tua wali anak guru 5% dan prestasi 65%. Nah, jadi persentasenya sangat berbeda nih untuk yang SMA dan SMK. Untuk SMA jalur zonasi lebih besar, untuk SMK negeri jalur prestasi yang sangat besar 65% ya. Sekarang kita bahas dulu jalur afirmasi, yaitu tadi KETM, disabilitas, tidak ada hambatan intelektual ya, dan kondisi tertentunya 5%. Untuk prioritas terdekat atau bisa disebut juga zonasi ya 10%, perpindahan orang tua atau anak guru 5% dan prestasinya 65% jalurnya ya. Prestasi bisa menggunakan nilai rapot 60% dan kejuaraan 5%. Nah, rapotnya itu terbagi lagi menjadi 2, unggulan atau persiapan kelas industri 35% dan umum 25%. Nah, untuk keterangannya sama ya dengan yang tadi, dengan jalur SMA. Nah, ini adalah kuota tiap jalur PPDB SMA dan SMK ya. Untuk SMA perbedaannya yaitu zonasinya 50% nih. Ya, jalur zonasi 50%, jalur afirmasi yang ini nih 20%, jalur perpindahan tugas dan anak guru
sebesar 5% dan prestasi 25%. Kalau untuk SMK paling besar persentasenya yaitu adalah jalur prestasi rapot yaitu 60% dan afirmasi sebanyak 20%, prioritas terdekat sebanyak 10%, prestasi kejuaraan 5% dan perpindahan 5% ya. Ini harus dipahami nih oleh adik-adik sekalian yang ingin mendaftar ke SMA negeri atau SMK negeri. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya. Nah, ini catat penting ini. Ini adalah bagian dari jadwal atau rangkaian PPDB tahun 2021 ya. Persiapan PPDB, tanggal perkiraan, informasi menyusul panitia IT provinsi ke operator SMP ya. Ini tanggal perkiraan ya. Tapi untuk misalnya ada perubahan mungkin tidak jauh dari tanggal ini ya. Yang pertama itu adalah mulai dari tanggal 17 Mei 2021. Kegiatan adalah pembagian akun ke sekolah SMP MTS. Jadi sekolah harus mempunyai akun dulu. Nanti diberikan itu kepada oleh panitia provinsi ya. Akun diserahkan ke sekolah oleh panitia PPDB Disdik Jabar melalui koordinasi tim pendataan Dapodik SMP atau MTS kabupaten atau kota. Kegiatan yang kedua pada tanggal 18 Mei 2021, kegiatannya adalah pembagian akun kepada siswa. Nah, akun diserahkan oleh SMP atau MTS. Nanti setiap siswa mempunyai akun masing-masing untuk memilih sekolah tujuan. Kegiatan yang ketiga adalah tanggal 17 Mei sampai tanggal 30 Mei 2021 adalah upload nilai rapot. Jadi adik-adik tidak perlu lagi mengupload nilai rapot sendiri karena nilai rapot dilakukan oleh sekolah atau operator bersama siswa atau panitia sekolah yang dituju jika jaringan internet tidak baik ya. Jika jaringan internet tidak baik dilakukan oleh siswa atau panitia sekolah gitu. Tapi kalau jaringan internet di sekolahnya sangat mendukung bisa dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh sekolah SMP atau MTS adik-adik sekalian, yaitu operator ya biasanya. Tanggal 15 sampai 18 Mei 2001 itu input kuota daya tampung sekolah. Jadi dilakukan oleh SMA dan SMK ya. SMA dan SMK nanti mengupload kuota dan daya tampung. Bisa dilihat juga di sini nih, sekolah PPDB Disdik Jabar dan jabarprof.go.id. Tanggal 18 Mei sampai 21 Mei 2021 adalah verifikasi kuota sekolah dilakukan oleh admin cabang dinas wilayah pendidikan wilayah. Tanggal 21 Mei sampai 5 Juni. Nah, ini adalah yang paling penting nih. Upload dokumen khusus. Yang pertama prestasi kejuaraan, piagam dan fotonya. Yang kedua adalah perpindahan orang tua anak guru, yaitu surat tugas yang diuploadnya, jalur afirmasi KETM, kartu atau terdaftar pada DTKS. Yang selanjutnya adalah kondisi tertentu, surat tugas atau SKTM bencana. Untuk jalur mengenai surat tugas ya. Ini dilakukan oleh dibantu sekolah ya. Bisa juga secara mandiri di website ini, pendaftar ppdb disdikjabar.co.id. Kalau untuk sekolah silakan koordinasi dengan pihak sekolah ya, Wakasek kesiswaan atau wali kelas atau juga operatornya langsung. Nah, yang terakhir adalah tanggal 4 sampai 6 Juni 2021 adalah verifikasi kelulusan SMP ya, bahwa tanggal 4 sampai 6 Juni 2021 itu akan diumumkan kelulusan tingkat SMP dan MTS. Nanti diverifikasi langsung sebagai syarat PPDB ke SMA dan SMK negeri tujuan ya. Nah, ini adalah jadwal yang paling penting dan harus diingat bagi adik-adik atau bapak ibu orang tua siswa untuk mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah negeri ya. Selanjutnya, nah tata cara penerimaan peserta didik baru. Oke, ini adalah alur pendaftarannya. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran bisa dilakukan secara daring atau mandiri oleh operator sekolah. Yang kedua secara luring, yaitu sekolah tujuan jika tidak ada jaringan dengan menerapkan protokol COVID-19, yaitu memakai masker dan mencuci tangan. Jangan lupa juga untuk memakai hand sanitizer-nya.
Untuk jadwal daring biasanya dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk luring itu sesuai dengan jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ya, di sekolah tujuan langsung. Yang selanjutnya adalah pendaftaran PPDB SMA dan SMK tahap 1, yaitu tanggal 7 Juni sampai 11 Juni 2021. Untuk tahap 1 yaitu tahap jalur prestasi untuk SMA, yaitu jalur afirmasi, jalur pemindahan tugas, dan jalur prestasi menggunakan nilai rapot dan kejuaraan. Untuk SMK itu tahap 1 adalah jalur afirmasi, jalur zonasi atau prioritas terdekat, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi rapot unggulan. Ya. Dan tahap 2 adalah tanggal 25 Juni dan sampai 1 Juli 2021. SMA itu hanya menggunakan jalur zonasi pada tahap 2 dan SMK jalur prestasi rapot umum. Jadi pendaftaran PPDB SMA dan SMK terbagi menjadi 2 tahap. Ya, sesuai dengan adik-adik sekalian atau Bapak Ibu ingin mendaftarkan anaknya menggunakan jalur apa nih? Ya, tinggal dilihat tahap 1 atau tahap 2 tanggalnya. Untuk tahap 1 7 Juni sampai 11 Juni, tahap 2 25 Juni sampai 1 Juli 2021. Ini ada keterangan nih untuk tahap 1, jika tidak lolos tahap 1 dapat mendaftar di tahap 2. Jadi untuk yang tidak lolos di tahap 1 bisa mendaftar lagi di tahap 2 ya. Ini adalah jadwal PPDB-nya langsung. Nah, ini adalah jadwal PPDB tahap 1 untuk SMA, jalur afirmasi perpindahan orang tua, wali, anak guru dan prestasi. Dan SMK, jalur afirmasi prioritas terdekat, perpindahan orang tua, wali atau anak guru, prestasi nilai rapot unggulan, persiapan kelas industri. Tanggal 7 sampai 11 Juni pendaftaran online mandiri atau langsung luring di sekolah tujuan. Tanggal 14 Juni sampai 16 Juni verifikasi data siswa ya, upload berkas dan lain-lain. Tanggal 17 Juni rapat Dewan Guru penetapan kelulusan ya. Rapat Dewan Guru di SMA atau SMK-nya. 18 Juni koordinasi satuan pendidikan dan cabang dinas pendidikan. Tanggal 21 Juni adalah pengumuman PPDB tahap 1. Nah, tanggal 22 sampai 24 Juni daftar ulang bagi yang sudah diterima di tahap 1. Jika tidak lolos dapat mendaftar di tahap 2. Seperti itu ya untuk jadwal PPDB tahap 1. Bisa dipahami ya. Sementara untuk jadwal PPDB tahap 2 untuk SMA adalah jalur zonasi dan SMK adalah jalur prestasi nilai rapot umum. Tanggal 25 Juni sampai 1 Juli pendaftaran ya. Online mandiri atau di sekolah tujuan. Tanggal 2, 5, 6 Juli verifikasi data siswa ya, jadi diverifikasi oleh panitia. Tanggal 7 Juli seleksi pengolahan nilai karena menggunakan nilai rapot ya. Pasti ada pengolahan nilainya. Tanggal 8 Juli adalah penetapan hasil PPDB dan koordinasi satuan pendidikan dan cabang dinas pendidikan. Tanggal 9 Juli pengumuman. Nah, ini sangat cepat nih alurnya untuk tahap 2 ya. 7 udah pengolahan nilai, 8 penetapan, dan 9 adalah 9 Juli langsung pengumuman. Sementara tanggal 12 sampai 14 Juli daftar ulang. Nah, langsung ke 19 Juli 2021 adalah tahun pelajaran baru. Jadi adik-adik sekalian atau siswa-siswi baru akan mulai sekolah aktif kembali melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tanggal 19 Juli 2021 tahun pelajaran barunya. Nah, ini adalah jadwal PPDB tahap 2. Bagaimana untuk yang tidak diterima di tahap 1 dan tahap 2? Jadi adik-adik bisa mendaftar ke SMA, SMK swasta ya. Nah, ini adalah untuk yang jadwal PPDB sekolah luar biasa atau SLB. Asesmen atau diagnosa kebutuhan khusus dilakukan ahli dapat bekerja sama dengan research center SLB terdekat atau digunakan hasil diagnosa sebelumnya dari SMP LB. Nah, ini jadwalnya ya.
Untuk 7 sampai 11 Juni 2021 adalah pendaftaran oleh sekolah asal. Bisa online, bisa offline atau luring ya ke website SLB atau ke sekolahnya langsung SLB-nya. Tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 verifikasi data siswa. Tanggal 17 Juni 2021 adalah rapat penetapan. Tanggal 18 Juni 2021 adalah koordinasi satuan pendidikan dan cabang dinas pendidikan. Tanggal 21 Juni 2021 adalah pengumuman penerimaan siswa baru. Tanggal 22 sampai 23 Juni 2021 daftar ulang peserta didik baru untuk PPDB SLB sekolah luar biasa. Nah, ini adalah sekolah pilihan SMK, SMA dan SLB. Pemilihan sekolah swasta hanya yang bergabung dalam sistem PPDB. Pilihan SMK swasta memiliki program keahlian yang sama dengan pilihan SMK negeri. Jadi untuk yang pertama adalah jalur afirmasi. SMA itu dalam atau luar zonasi bisa memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta. SMK-nya 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta. Atau 1 SMK dengan 2 program kompetensi keahlian. Untuk yang kedua adalah jalur perpindahan tugas atau anak guru yang SMA di luar zonasi, berarti hanya bisa memilih 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta. Untuk yang di dalam negeri, di dalam zonasi ya, masih masuk zonasinya 1 SMA negeri dan 1 SMA swasta, maksudnya seperti itu. Untuk SMK-nya bisa mendaftar di 1 SMK negeri, 1 SMK swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian kompetensi. Yang ketiga adalah prioritas terdekat ya di SMK, karena di SMA tidak ada jalur seperti ini. Dan SMK adalah 1 SMK negeri, 1 SMK swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian kompetensi. Yang keempat adalah jalur prestasi menggunakan nilai rapot dan kejuaraan. Untuk SMA dalam atau luar zonasi bisa mendaftarkan yang A itu ya, nilai rapot bisa mendaftarkan di 2 SMA negeri dan 1 swasta. Yang B kejuaraan, melalui kejuaraan yaitu 1 SMA negeri dan 1 swasta. Untuk SMK-nya tidak ada. Untuk SMK menggunakan nilai rapot unggulan atau nilai rapot umum kejuaraan. Yang nilai rapot unggulan itu 1 SMK negeri, 1 SMK swasta atau 1 SMK dengan 2 program keahlian. Untuk B, nilai rapot umum 2 SMK negeri, 1 swasta dan 1 SMK dengan 2 program keahlian. Yang C adalah 1 SMK negeri dan 1 SMK swasta untuk jalur kejuaraan. Yang terakhir adalah zonasi. Untuk SMA dalam zonasi bisa mendaftarkan di 2 SMA negeri dan 1 swasta. Sementara untuk SLB tidak berbasis zonasi ataupun jalur, disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus calon peserta didik. Seperti itu ya. Mungkin ini persiapan PPDB tahun 2021 ya, untuk adik-adik yang akan melanjutkan SMA dan SMK negeri bisa dipahami. Untuk jadwalnya bisa diulang lagi videonya. Untuk orang tua siswa dipersiapkan pemberkasannya mulai dari surat keterangan, KTP, kartu keluarga, akte kelahiran ya. Dipersiapkan berkas-berkasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini, subscribe channel ini, dan share juga video ini untuk agar semakin berkembang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.